Selamat pagi ya, hari ini hari Minggu. Kiriman saya nggak banyak, cuman ada dua, satu melalui Bukalapak, satu orderan Bukalapak juga ternyata ya. Yang satu adalah LED Cree XHP untuk mobil Suzuki Escudo. Suzuki Escudo itu berarti mobil SUV ya sebutnya ya. Dia 2000 cc ya, 2.0, gede sekali itu. CC-nya saingan Innova ya. Suzuki ya. Oke. Barangnya seperti ini, Cree sebentar. Nah, ini Automac DC H4 di order untuk motor. Motor Yamaha Fiction CB 150, Bison ya, Scorpio yang menggunakan lampu H4. Nah, Anda bisa order ini. Yang penting adalah syaratnya motornya Anda harus DC. Apa itu DC? Jadi kunci kontak on, saklar lampu dinyalakan, lampu bisa nyala. Ya, salah satu cirinya seperti itu. Yang penting adalah dia tidak mengikuti putaran mesin, jadi lampunya diambil setrumnya langsung dari aki untuk lampunya ya. Jadi Anda bisa pakai ini langsung. Nah, misalnya kalau motornya masih AC, Anda harus ubah setrumnya menjadi DC ya. Jadi LED H4 ini untuk Fiction CB ya, dua warna. Jadi low beamnya bisa putih dan kuning, high beamnya tetap warna putih ya. Jadi nanti di kemudian hari akan saya bikin reviewnya, atau kita akan tes istilahnya ya, di reflektor Bison Yamaha. Saya nyari reflektornya dulu ya. Tapi ini untuk CB saya ada reflektornya ya. Hasil outputnya kalau di motor di arah jam berapa? Di arah jam 12 bro ya. Jangan di arah jam 11 karena motor tidak ada RHD, LHD, tidak ada right hand drive, tidak ada left hand drive ya. Di tengah, jadi jam 12. Di order satu pasang, mungkin satunya lagi buat stok ya. Oke, good. Kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, motor kan cuma satu, untuk hemat budget dia beli cuma satu. Kadang-kadang kalau pabrikan merek begini nggak boleh bro beli satu ya. Satu dus itu sepasang. Karena nanti kan kalau ada garansi atau apa kan rusak ditukar sepasang kanan kiri, yang segel garansinya ini nomor serinya berurutan gitu ya. Jadi kalau yang pabrikan begini harus satu pasang mau nggak mau ya. Kecuali kalau yang memang kayak Cree itu bisa, karena memang datangnya adalah completely knockdown ya, rakitan. Putih low beamnya, kuning low beamnya, jadi ganti warna itu dengan matikan nyalakan saklar lampu. Jadi motor Anda mau nggak mau harus ada saklar lampu untuk on off lampunya. Kalau tak ada saklar lampu untuk on off ya Anda nggak bisa ganti warna, kecuali Anda matiin kunci kontak mesin ya. Putih, high beamnya akan putih juga. Kuning, high beamnya juga akan putih juga ya. Common ground, common positif. Kalau motor kebanyakan common ground ya. Apa itu common ground, apa itu common positif? Sebagai pusatnya itu, commonnya itu kadang-kadang suka keluar api atau keluarnya massa ya. Jadi LED ini bisa bolak-balik ya. High. Nah, LED ini bermasalah bro. LED ini bermasalah nih. Ya, LED ini bermasalah di common positif pada saat high. Ya, ini kan ini commonnya positif, ini adalah untuk low beamnya negatif, dia bisa nyala. Tapi pada saat di high, saya konekin ke kaki ketiga, dia tidak mau berubah. Tapi kalau dia common negatif, bisa berubah. Kita posisi high kan, dia mau bergerak. Jadi ini ada masalah dengan bridge-nya. Ya, ini ada masalah bro. Jadi bridge-nya ini nggak bener nih. Ada yang keempat, diodanya mungkin tidak ke connect ya, tidak ke solder atau tidak ke connect ya. Jadi kita kasih tanda, kita balikan ke distributor ya.
bahwa ini tidak bisa. Bisa sih, tapi untuk motor atau untuk mobil yang common, apa tadi itu yang nggak bisa. Common positif ininya ya, tidak bisa. Saya tulis high tidak nyala. Jadi kalau untuk mobil Toyota ini nggak bisa nih. Untuk Avanza misalnya, untuk Innova nggak bakal bisa. Pokoknya akan ngaco. Kenapa? Nih, kita ini low beam. Ini high beam dia bisa ya. Tapi kalau ada setrum bocor, contohnya nih, ini kita nyalakan dulu low beamnya. Nah, high beamnya kita tempelkan ininya ke sini, nggak mau nyala, nggak mau ganti warna, nggak mau ganti ke high. Jadi ini ada trouble ya, seperti itu. Jadi barang yang saya kirimkan, saya cek dulu ya, kalau nggak sesuai ya kita nggak kirimkan. Dan saya juga memastikan bahwa barang ini baru bro. Harganya murah, 780.000 sepasang, Automac DC harganya 780, barang original, bukan barang KW, bukan barang tembakan ya. Garansi resmi 6 bulan dari distributor. Jadi ini satu bermasalah. Yang satunya lagi coba kita akan tes. Oke, bisa. Nah, ini kan bisa tuh ya. Common positif, common negatif, bisa. Nah, ini bisa. Berarti ini normal satu normal, satu bermasalah ya. Jadi kita ganti. Kita ganti ya. Kita ganti. Jadi saya harus meyakinkan 100% ya bahwa barang yang dijual ini adalah barang baru, barang bagus ya. Jadi banyak kan masalah, Anda beli LED tidak bisa high beam, tidak bisa ini, tidak bisa itu ya, karena LED-nya sendiri gitu ya, ada masalah. Jadi barang yang sebelum saya kirimkan saya harus pastikan bahwa ini barangnya adalah baru ya. Satu, barangnya baru. Dua, tidak ada trouble ya, berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik ini bro. Jangan lupa ya, kalau mau masang, lepas dulu ininya nih, kaki tiganya ya. Ini bisa diputar, lepas dulu, pasang dulu ininya. Udah pasang ininya, diklipin. Sudah diklipin, pasang karet. Jangan lupa pasang karet, baru pasang bohlam. Jadi karet itu di tengah-tengah, kipas harus di belakang bohlam ya. Kipas harus di belakang bohlam ya, jangan sampai salah. Nah, Anda sudah pasang kipas di belakang bohlam, karet, pastikan di daerah kipas itu harus kosong, tidak boleh ada kabel, tidak boleh ada kabel terjepit, maksudnya menghalangi daerah kipas ya, supaya kipas bisa mutar dengan leluasa. Nah, ini normal ya. Normal, bro. Jadi ini barangnya baru ya, bukan barang bekas. Saya wajib ngecekin, dan di sini barangnya original Automac DC. Harganya sesuai price list ya. Saya tidak bisa memberikan diskon lebih karena distributor juga menjual sesuai price list, harga eceran tertinggi ya. Oke, seperti itu aja. Jadi ini untuk Honda CB 150 ya. Dua warna, harganya adalah 780.000 satu pasang. Motor butuh satu ya, satunya lagi Anda sebagai stok lah ya. Barang ini juga bukan barang abal-abal ya, tapi memang namanya LED ya, namanya buatan Cungko, namanya buatan Cina ya, seperti itu ya. Quality control kurang
yang penting nyala dikirim gitu aja, dan distributor di Indonesia tidak ngecek lagi. Nah, disinilah fungsi saya sebagai penjual, sebagai hobi juga. Jadi saya ngecek dulu sebelum dikirim ya, bahwa ini barangnya baru berfungsi dengan baik ya sebelum dikirim. Nah, jika ada rusak di kemudian hari pun ada garansinya ya, 6 bulan, rusak tukar baru satu pasang. Jadi Anda harus simpan dusnya, Anda simpan bukti transaksinya ya. Jadi klaim sesuai bukti transaksi itu ya. Nomor serinya ada juga di sini, garansinya juga ada di sini ya. Oke, terima kasih. Setelah ini kita lanjut yang ini nih, ini untuk Suzuki Escudo ya. Suzuki Escudo tidak ada yang istimewa, tinggal pasang saja. Cuma memang dia ada tameng, ada apa? Di headlampnya itu ada tutup covernya ya. Jadi Anda sering lihat dong di headlamp di depan suka ada tutupnya ya, benar nggak? Tutup itu sebenarnya nggak mengganggu selama dia tidak terlalu dalam menutupi chip low beam. Jadi Anda harus intip sedikit dari pinggir. Kalau dia covernya terlalu mangkok dan terlalu nutup sekali, lebih baik dilepas. Tapi kalau tidak, nggak usah, diamkan saja karena tidak mengganggu ya. Jadi covernya itu nih biasanya ya, tutup ininya Anda harus lihat dia masuk sampai menutup bagian low beam tidak. Kalau menutup low beam copot, tapi kalau Anda dia lihat cuma begini nggak ada masalah ya. Jadi itu titik pentingnya. Banyak yang bertanya kepada saya mau beli LED Pak, tapi mobil saya depannya ada tutup, apakah perlu dilepas atau tidak? Karena ada mobil-mobil tertentu yang pakai gitu ya, contohnya Escudo, Kijang LGX, R3, mobil apa lagi ya, Panther ya juga ada. Nah yang seperti itu intinya Anda harus intip lihat tertutup nggak chip low beamnya. Kalau tidak tertutup atau tertutup seperempat atau pokoknya menutupi bagian low beam ini, copot. Kalau nggak usah ya. Pasang jangan lupa selalu ininya dulu ya, pasang. Udah dipasang kaki tiganya, selalu adalah Anda pegang pakai telunjuk masangnya begini. Jangan sampai jatuh bro, jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh ke dalam mesin, karena ini tidak ada spare ya, tidak ada spare. Ingat kemarin ada yang beli, Pak jatuh, saya mau beli ininya aja, saya bukan yang nggak mau jual. Tidak ada masalahnya ininya ya. Jadi kalau jatuh mau nggak mau Anda harus cari ya, cari di selip-selipan mesin tuh pasti di bawah. Yang namanya jatuh pasti ke bawah, nggak ada jatuh ke atas ya. Makanya jangan lupa pegang pakai telunjuk, masukin. Kalau sudah ya pinter-pinter Anda lah bermain pakai jari ya. Seperti Anda mau kita berpikiran kotor di pagi-pagi ya. Pokoknya masukin, pinter-pinternya Anda bermainkan jari, pasang klipnya gitu ya. Pasang klipnya sudah duduk, yang pasti ini center ya, jam 11, antara jam 11 dan jam 12 ininya. Jadi Anda jangan naruhnya begini, udah pasti salah. Ini bisa buat semua mobil. Kenapa? Karena ininya garis. Oke, kita skip dulu. Customer saya datang, saya mau pasang dulu mobilnya ya. Mobil Kijang Innova fog lamp H11 DC. Oke, dilanjut sampai mana tadi? Habis masang ya. Tangan pada merah-merah, kegemukan, masuk ke fog lamp ya, ke fender. Oke, jadi jangan lupa pasang dulu ininya ya. Klip, baru pasang karet, baru bohlamnya. Jadi kipas ini harus di belakang karet ya, jangan lupa. Dan jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang karena tidak ada yang jual ya. Pemasangan sulit kan kalau melihat ada tutupnya, kita tidak tahu lihat arahnya bagaimana. Nah sebenarnya kita bisa ngecek, ngelihat dari arahnya itu dari sininya dia nih, garis lurusnya ini. Jadi tanpa perlu Anda bikin tanda pakai spidol, jadi Anda bisa langsung ya. Karena ini batang simetris dengan garis ini. Jadi intinya adalah jam 11 dan jam 12 kalau dilihat dari depan. Begini. Tapi karena ada tutup ininya kan Anda lihatnya susah tuh. Nggak kelihatan ini bohlam di mana. Nah, Anda cukup perlu melongok ke ruang mesin dari belakang, Anda lihat garis ini nih. Garis ininya Anda harus lihat, dia harus begini atau begitu ya. Harus begini. Jam 11.
Tapi kalau dilihat dari belakang dia jam 1 ya, kalau di depan kan jam 11. Untuk detailnya nanti silakan WhatsApp saya hanya general saja ya di YouTube ini. Lebih spesifiknya adalah untuk yang beli atau yang sudah beli atau yang masih mau beli ya silakan, sudah beli mau masang WhatsApp saya 089826938338 ya. Saya jual ini di Bukalapak, di Tokopedia, Anda tinggal cari kalau Tokopedia reseller juragan lampu. Kalau saya hanya megang di Bukalapak, jadi barang yang keluar di saya benar-benar barang stok di saya. Kalau reseller juragan lampu ya stok di mereka lah. Ya, di Shopee juga reseller saya. Jadi sebenarnya sih sama aja. Belinya juga ada barang datang dari saya. Cuma kadang-kadang kan mereka punya stok sendiri, kadang-kadang ya tidak kita review gitu ya. Jadi barang-barang yang stoknya di saya, keluar dari saya kebanyakan saya review ya. Saya tes, saya cek segala macam ya. Ini kita tes nyala dulu, belum dites nyala. Oh ya, satu hal lagi, ini driverless. Jadi driverless apa artinya? Dia tanpa kotak. Sebenarnya si LED yang tanpa kotak lebih menguntungkan dibandingkan yang ada kotak, bener nggak? Kenapa? Karena ada kotak Anda harus ngikat pakai kabel tis segala macam ya, di kabel-kabel di mobil. Dan kebanyakan kalau yang pakai driver ya, ininya tidak di braided apa sih ini, tidak dibungkus kabelnya oleh semacam serat gitu ya, plastik ini sih, cuma kita ngomongnya adalah serat. Supaya kenapa? Sebenarnya kabel yang di braided begini lebih awet, lebih kuat gitu ya. Kenapa? Seperti kabel charger handphone Anda kan sering pasti di ujungnya di sininya Pak, cabut pasang goyang-goyang sering ngelotok ya. Bahan ininya nih seperti ini, casan handphone nih di sini nih ya. Anda lihat pasti di sini warna semua berubah ya. Kenapa? Karena di ujung sini yang bagian kritikal, panas, goyang-goyang tuh, pasti selalu warnanya berubah di sini dan kalah di sini. Charger iPhone pun begitu. Kalau charger Android saya yakin orang-orang pasti berapa bulan pasti bisa beli satu atau dua. Tapi kalau iPhone jarang rusak. Ya karena dia bukan micro USB tapi colokannya kan 8 pin ya. Colokan 8 pin itu awet, tapi dia sering kalah di sini. Ya, ngelotok lah apa. Jadi sama halnya bohlam begini. Kalah di sini, Bro. Panas, goyang-goyang lah, getaran mesin lah, segala macam ya, kalah di sini nih. Jadi di sini itu kabelnya putus, mati, makanya kadang-kadang kena getaran. Pak, kok mobil saya kalau kena jalan rusak getaran LED-nya mati? Ya, itu kabel-kabel di sini nih bermasalah. Ya. Si LED ini panas. Di sini perbatasan ini tuh kena gitu, sama makanya ini kenapa ini di sini ini panas bro. Ada arus panas goyang-goyang, jadi di sini kalah, sama seperti LED juga halnya begitu. Makanya ini dibungkus dirajut gitu ya, ada selongsong rajutnya. Nah makanya saya bilang LED ini lebih bagus. Merek-merek lain atau tipe-tipe lain belum tentu ada ya seperti itu, dan tidak ada driver, tinggal colok ya. Tinggal colok saja, nggak usah pusing ngumpetin driver. Ini kebetulan H4. Kalau yang headlampnya H11 yang ada tutupnya, driver itu susah. Contohnya seperti Mobilio RS menggunakan bohlam HIR 2, pakai LED yang ada drivernya, masukin ke dalam ya segala macam, suka mentok. Apalagi yang drivernya gede ya, suka mentok, suka ini. Nanti waktu mau disetel tinggi rendah, oh ternyata proyektornya mentok di driver, diputer-puter akhirnya setelannya dol ya. Banyak kasus seperti itu. Saya ngomong apa adanya karena saya orang yang praktek langsung di lapangan. Jadi intinya ini adalah ya sangat sempurna lah ya. Tapi memang saya juga nggak bilang ini 100% bagus. Memang LED-LED lain juga masih banyak yang bagus di luaran, tapi harganya ini masuk akal lah ya. Ada LED lain juga yang harganya lebih mahal dari dia, ada ya. Tapi ya ini salah satu the best ya, salah satu the best yang kita tawarkan. Memang nobody perfect gitu ya. Pasti aja ada kekurangannya karena LED itu juga kan berkembang ya. Hari ini Anda beli mungkin 3 bulan kemudian keluar yang baru, sama seperti handphone lah. Zaman dulu kan Nokia seperti itu ya, baru beli hari ini 3 bulan kemudian keluar ya. Ya sama seperti Android juga begitu. Saya punya handphone Vivo V9, V11, sekarang aja udah V20, mungkin udah V22 ya, V21 Pak. Kayak iPhone aja saya
saya nggak beli, saya nggak suka iPhone. iPhone 12, iPhone 11 baru keluar, iPhone X baru keluar, 11 sekarang udah keluar yang 12 ya. Seperti itulah. Ya, dan ini teknologi Cooper ya, pendinginannya, jadi dia ada batang Cooper. Ini berat bro ya, build quality-nya bagus, jadi ini LED bukan abal-abal. Banyak orang yang jual LED ya ringan gitu ya, ringan, jadi sepertinya kopong gitu. Jadi memang ini juga aluminium, tapi kenapa ini berat gitu ya, karena dia ada Coopernya di tengah, ada batang tembaga pejal gitu ya sebagai pendingin dia. Jadi di tengah ini ada tulang ya, pendingin dia. Memang body ini juga sebagai pendingin, tapi teknologinya Cooper. Memang dia bukan heat Cooper pipe, karena kalau heat Cooper pipe ringan memang, tapi benar atau tidak dia menggunakan heat Cooper pipe itu kita harus tanda tanya, karena heat Cooper pipe itu namanya juga heat Cooper pipe. Jadi itu pipe itu pipa, jadi di depannya di dalamnya itu kosong ya. Ini heat Cooper pipe nih, saya sudah sering nunjukin banyak. Ini ringan memang, tapi dia di tengahnya kosong, dan kosong ini harus ada cairan ya. Kalau nggak ada cairannya, dia tidak bisa menghantarkan panas gitu ya, panasnya tidak bisa menjalar. Karena saya pernah ngoprek, saya buka, panasnya malah nggak keluar gitu ya, tidak ditransfer. Jadi heat Cooper pipe ini bersaing dengan dual PCB Cooper ya, sama-sama dari tembaga sebagai pendingin. Data nyala tadi udah belum? Saya juga lupa, kebanyakan bicara ya. Karena kadang-kadang saya kasihan juga lihat customer udah beli tapi udah mahal-mahal katanya, tapi kok cut off-nya jelek ya. Ada yang mengeluh seperti itu. Makanya saya bilang belilah yang udah pasti-pasti saja ya, di review oleh saya gitu ya. Jangan lupa kasih tahu teman Anda, saudara Anda apa LED yang bagus menurut ini. Jangan mengikuti orang endorse ya. Banyak orang sekarang endorse menggunakan vlogger seperti makanan lah, di endorse. Saya selalu ngelihat endorse makanan, belum tentu kita makan cocok loh, bener nggak? Dia bilang enak ini itu karena mereka mungkin dibayar ya, karena mereka dibayar. Saya murni, saya hobi, saya juga berdagang juga ya, namanya hobi ya. Kita banyak juga kan yang nyari-nyari ya. Kita memang, saya juga dari 14 tahun yang lalu juga saya pemain lampu ya. Saya tidak jadi tukang jual cupang saat ini karena cupang lagi booming. Saya nggak ternak cupang. Cuma saya pelihara, mungkin saya tidak ternak gitu ya. Ada orang kan begitu ya, dia beli cupang, dia hobi, dia ternakin, padahal bukan di bidangnya dia gitu. Kalau saya memang di bidang lampu ya, kita main di lampu saja ya. Kalau hobi ya cupang boleh kita beli gitu ya. Tapi kan kita tidak berbisnis di situ jadinya. Kipasnya memang kencang ya, high speed, tapi tidak berisik masuk ke kabin karena getarannya minimal ya. Jadi suara yang masuk ke kabin itu, ada orang mengeluh begini, kipas kok di kabin saya waktu dinyalain kedengeran yang gitu. Itu sebenarnya bukan suara loh, itu adalah getaran. Jadi getaran itu datang dari kipas yang tidak dibalance ya, ngerti ya? Jadi ada benda berputar, dia tidak dibalance, itu vibrasi itu yang masuk ke dalam kabin. Jadi bukan suara kencangnya dari kipas tiupan. Padahal fan mobil Anda, radiator ya, fan radiator mobil Anda kalau nyala itu kenceng, anginnya kenceng gitu ya, buat pendingin mesin dan buat evaporator AC itu kenceng. Tapi kok suaranya tidak masuk ke dalam kabin karena dia di balance, kipas itu di balance ya. Jadi tidak ada vibrasi. Nah, kipas ini juga gitu, kenceng. Saya sih request ball bearing dari pabrik ya, tapi saya tidak tahu, saya tidak bisa bongkar karena kalau dibongkar kan rusak kipasnya. Jadi kita minta ball bearing. Kenyataannya namanya barang buatan Cungko ya, kita juga nggak bisa ngomong ya. Kita bilang ball bearing ya, dia bisa aja bilang iya ya, tapi kenyataannya tidak. Tapi memang ini terbukti bahwa kipasnya ini adalah high speed ya. High speed, suara tidak masuk ke kabin karena dia tidak bergetar gitu ya. Kipas, kalau Anda lihat Sanyo Denki atau San S yang original atau Sunon atau Delta Fan, biasanya di kipas high speed itu biasanya di bagian bilah-bilahnya di dalam ya suka dititik-titikin, suka dikasih kayak karet, bukan karet sebenarnya,
dikasih kompon atau apa, itu sebenarnya buat ngebalance dia punya ini ya, namanya benda berputar itu harus dibalance ya. Nah kalau udah balance kan dia tidak bergetar ya, tidak bergetar, tidak vibrasi, jadi tidak masuk ke dalam kabin. Jadi bukannya karena kipasnya kencang suara itu terbentuk gara-gara kipas kencang, bukan, ternyata dari vibrasi. Nah ini vibrasi ini kecil bro, nggak gede ya, suaranya kencang tapi tidak ada vibrasi ya, seperti itu. Heatsinknya juga gede ya, tidak seperti dual heat pipe, heatsinknya kecil-kecil. H4 itu udah pasti heatsink harus gede lah ya, karena dia tidak ada tutup, karena kan dia di ruang mesin ini harus gede. Makin gede body LED makin bagus. Kenapa? Untuk pendinginan. Tapi kadang-kadang makin gede body LED tidak bisa dipasang, mentok sana sini. Tapi kalau untuk khusus H4 saya lebih prefer ininya lebih gede. Dan bener kan, casing H4 dengan yang single dim seperti ini H7 Anda lihat tuh, lebih gede H4 ya, lebih gede H4. Memang dia tidak terlalu lebih terang dibandingkan single dim, karena ini maksimal 2200 lux dan stabil ya. Kalau ini bisa 2500, 2450 stabil ya. Oke, begitu aja. Ini 30 watt sebenarnya, paling rendah adalah 27 sampai 28 watt ya. Jadi ada drop 2 sampai 3 watt. LED-LED lain dropnya lebih parah, wattnya awalnya memang gede 50 watt, 40 watt, tapi bisa drop sampai 20-an ya. Ini cenderung stabil. Jadi kita perlu LED yang stabil. Jadi istilahnya Anda jalan dari Jakarta ke Bandung, kalau terangnya segitu ya segitu aja. Jadi bukan yang ngedrop makin turun, Anda sampai di Bandung udah kayak lilin kan begitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi teknologi ini kalau yang bertanya, Pak, bagusan mana dengan Pro 7? Sebenarnya sama-sama bagus. DHP juga bagus, semua LED itu bagus. Cuman kita menilai mana yang lebih worth it gitu ya. Semua LED yang diciptakan yang dijual sebenarnya di Bukalapak, di Tokopedia, semua punya barang sebenarnya bagus gitu ya. Cuman kita harus melihat dia kinerjanya bagaimana gitu ya. Kinerjanya, dropnya, terangnya, segala macamnya kita harus perhatikan gitu ya, karena harga bermacam-macam. Ada orang yang sering bermain di harga murah, ada orang yang bermain di kelas menengah. Saya rasa ini bolam kelas menengah ya, menengah agak ke atas sedikit karena harganya di atas 1 juta ya, tapi terangnya juga superb, stabil ya. Kalau dibandingkan dengan Pro 7, ini adalah kelas di P740. Kenapa? Teknologinya di P740 karena dia menggunakan dual Cooper PCB ya, dual Cooper PCB. Kalau P730 belum dual Cooper PCB, dia hanya sistem jepit ya. Jadi sistem jepit itu begini pendinginannya ya. Contohnya ini nih. Di sini PCB LED-nya. Di sini PCB LED-nya. PCB LED-nya bukan dari tembaga ya. Jadi body ini sebagai pendingin. Jadi LED ini sisi sini dan sisi sini dijepit di body. Bodinya ini adalah aluminium. Jadi pendinginannya tanpa ada Cooper ya. Beda dengan ini. Kalau ini PCB ditanam langsung di LED-nya langsung ditanam di Cooper. Coopernya itu 2, batangnya dijadikan 1 ya. Makanya saya sebut dual Cooper PCB ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini untuk Suzuki Escudo buat Anda yang mau masang, buat Anda yang masih memilih tipe LED ini, tipe LED itu, ragu, ya Anda boleh coba salah satu ini ya. LED, saya ngomong apa adanya ya. Terangnya LED itu diukur berdasarkan menggunakan wattmeter dan luxmeter ya. Wattmeter dan luxmeter itu perbandingan yang data yang tidak bisa disangkal. Tapi kalau Anda melihat pedagang sorotin di jalan, itu Anda bisa tertipu. Kenapa? Karena kamera sekarang jahat. Tidak mungkin si pedagang tersebut adalah menampilkan foto yang redup. Pasti dia menampilkan foto yang seterang mungkin ya. Saya ngomong apa adanya. Banyak pedagang yang merasa saya membuka kartu mereka, kadang-kadang kita di smash, kadang-kadang kita di black campaign ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Jadi mau melihat terangnya LED itu dari watt dan lux. 1. Kedua, kita harus lihat dia punya fokus bagus gak.
LED terang saja, wattnya gede, tapi kalau fokusnya nggak bagus juga percuma, tak bisa dipakai ya. Jadi faktor LED bagus itu bukan hanya terang, memang dia terang wattnya 60, tapi nggak fokus, buat apa Anda beli? Gitu ya. Jadi satu, LED terang, watt dan luxnya gede. Kedua, harus fokus. Fokus ini dengan cara bagaimana kita kalibrasi. Kenapa? Karena si pabrikan itu ya, dia bikin satu body LED itu universal untuk semua tipe. Contohnya ini H7 ya. Dia nanti nggak mau bikin ininya lagi, dia bikin ininya doang. Jadi dia ganti ininya tipenya HB3, pasanglah di sini, jadilah HB3. Itu ngerti nggak ya? Nah, dia ada tipe bolam lagi H4 atau H7 atau H11. Dia bikin lagi ininya aja yang dia bikin, ininya mah tetap pasang lagi di sini. Di dunia H4 itu lahir, ada sebutannya HB2 dan HB13, dia high low ya. Makanya kadang-kadang kalau Anda dapat LED yang H13, HB2 atau HB berapa, itu sebenarnya berbeda loh dengan H4 titik jarak fokusnya. Dia hanya bermain kok H4 dikasih ininya H13 contohnya. H13 atau HB2 juga dia high low jauh dekat, tapi dia tidak ada cut off-nya, tidak ada tamengnya ya. Tidak ada payungnya ya. Makanya dia bikin basicnya satu, dia hanya bikin soket ininya nih yang macam-macam. Nah, makanya tugas saya di sini adalah kalibrasi, meyakinkan posisi titik fokusnya benar atau tidak gitu ya. Kalau namanya iklan ya semua juga, saya juga bisa bikin iklan gambar gini gitu bagus, tapi tidak prakteknya tidak dipraktekkan gitu. Kalau dengan video ini kan saya mempraktekkan ya, membuktikan bahwa kita kalibrasi. Memang saya tidak 100% membuka bagaimana caranya gitu ya. Seperti penyidikan polisi lah, tiba-tiba si pemerkosa atau si perampok tiba-tiba tertangkap, polisi juga waktu konferensi pers juga kan tidak 100% memberitahu caranya bagaimana menyadap telepon atau tracking dari nomor HP atau segala macam, kan enggak ya. Jadi kita juga tidak bisa memberikan 100% terbuka gitu ya, karena kita juga ada know-how ya di situ. Jadi kita juga nggak bisa membuka 100% ya. Oke, terima kasih yang buat sudah order, yang belum order silakan order. Yang masih nunggu gajian, masih nunggu izin istri, sekali lagi saya tekankan, Anda masang lampu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat safety keluarga Anda jalan malam di saat hujan, di saat jalan malam hari gitu ya. Oke, kalau Anda ganti pelek hanya buat fashion gitu ya, bukan buat safety. Tapi kalau Anda ganti lampu terang buat safety. Buat safety kita dan buat safety orang lain. Kita pasang lampu tidak boleh mengganggu orang lain ya. Jadi harus tidak silau ya, harus arahnya juga benar ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Itu tadi adalah 2 orderan yang kita sudah review untuk Suzuki Escudo, dan satu lagi untuk motor Honda CB 150 ya. Jadi kita bungkus sudah termasuk bubble wrap ya. Jadi Anda nggak usah khawatir harus nambahkan ke bubble wrap begitu, nggak usah lah ya. Pokoknya intinya barang yang saya kirim safety lah ya. Nah, ini satu lagi orderan untuk Pak, aduh lupa namanya siapa ya. Di order untuk motor nih. Motornya apa tadi ya? Fiction kalau nggak salah ya. Saya cek dulu deh ya. Untuk Fiction NVL ternyata ya. Jadi Fiction NVL itu 2013 ke atas kalau nggak salah. Nah, NVL itu secara khusus Fiction sebelumnya 2010 udah full DC, NVL jadi semi DC. Nah, saya menghimbau untuk segera di DC kan sebelum kita pasang ya. Cri XHP 50 second generation 28 watt ya, 2000 lux maksimal. Ya, terang, Bro. Ya, 25-26 wattnya, high dan low berfungsi dengan baik ya. Terang bro, ini matanya sampai sakit loh, kriip-kriip nih.
common ground, common positif bisa ya. Tapi di motor yang pasti adalah common ground. Common ground is okay. Jangan lupa di bagian belakang ini kipasnya tipe open, kabel-kabel harus bersih. Misalnya kalau mentok di casing belakang, harap casing belakang itu diberi coakan, diberi ruang ya. Jangan sampai kipas ini terhalang ya. Sebenarnya ini LED tipe ini paling bandel ya. Tanpa kipas pun dia bisa nyala. Tanpa kipas pun dia bisa nyala ya. Cuman kita kan tidak, kita beli LED kita pasang bukan mau merusak, jadi bagian belakang haruslah kosong ya. Jangan lupa masang seperti biasa ininya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bohlam ya. Fix fokus saya rasa nanti fiction akan jatuhnya di jam 12 ya. Oke, terima kasih yang buat sudah order. Yang belum order, Anda buat motor tipe H4 kita punya bohlam the best. Untuk H7 Ninja R25 motor-motor besar gitu ya, 250 cc yang menggunakan H7 kita punya H4 biasa dipakai di motor-motor laki ya. CB, Fiction, Scorpio ya seperti itu. Honda Tiger ya Anda harus ganti, cuma Tiger kan sudah lama sekali ya, barunya belum ada. Ya, untuk Anda yang masih punya motor-motor halogen mau konversi ke LED H4 silakan order, kita akan berikan yang the best ya. H4 saya adalah yang punya mobil bro, jadi bukan punya motor yang Anda bolam-bolam motor gitu ya, yang dipasangin yang harganya murah hasilnya nanti nggak maksimal. Anda pakai ini mantap. Saya sebelumnya sudah pernah jual ke Yamaha Bison yang punyanya bilang istimewa ya. Oke, terima kasih, silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Terima kasih. Selamat sore, ini pesanan hari Minggu sore ya. Jadi ini mau dikirim, saya baru selesai masang Innova dan Toyota Rush. Ini H4DC di order melalui Bukalapak, dikirim melalui Si Cepat ya. Sebelum dikirim kita harus pastikan bahwa barang ini baru ya, bukan barang bekas, bukan barang rusak, bukan barang refurbish. Yang menjadi dilema adalah takutnya barang refurbish, jadi barang bekas yang dijual kembali jadi barang baru ya. Jadi barang yang kita terima dari distributor takut seperti itu, tapi kita yakinkan bahwa barang yang Anda beli itu adalah barang baru ya, bukan barang bekas, bukan barang refurbish ya. Karena misalnya kalau dia bekas, di sininya pasti akan menguning ya. Namanya di barang dipakai pasti akan menguning ya chipnya ya. Jadi performanya turun ya. Segala sesuatu barang dipakai ya tentu akan turun performanya ya. Seperti ban mobil baru ya kembangnya tebal, nanti kalau sudah dipakai ya agak botak ya, seperti itu. Jadi ini segelnya berurutan ya, bahwa ini konfirmasi barangnya baru sepasang. 30 serinya ini 29, jadi satu urutan ya. Automatic DC 2 warna. Ini bohlam best seller ya pada saat musim hujan seperti ini. Murah meriah, terang, putih, bisa pada saat jalanan kering. Kalau hujan Anda bisa nyalakan warna kuningnya. Yang bisa berubah warna adalah low beamnya, lampu dekatnya ya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Cara mengubah warnanya ya dengan mematikan menyalakan switch lampu, itu saja, simple ya. Tidak ada kabel-kabel tambahan, tidak ada peralatan-peralatan lain, pokoknya tinggal colok nyala, itu aja ya. Kita akan cek common ground, common positif bisa atau tidak ya. Ini low beam putih, low beam kuning, lampu jauh putih, lampu jauh lampu dekatnya kuning, lampu jauhnya akan tetap warna putih ya, seperti ini. Common positif bisa nyala, kita coba common negatif. Bisa, lampu jauhnya juga bisa. Jadi ini bohlam perfect ya. Jangan lupa nanti arahkan ke jam 11, jam 12. Buat yang sudah beli WhatsApp lah ke saya, gratis kok, kita pandu ya. WhatsApp 0898 269 3838. Yang sudah beli dengan saya juragan lampu, gratis tutor, gratis briefing, gratis apalah istilahnya, pokoknya intinya sampai perfect gitu ya. Anda mungkin sudah paham, sering melihat video saya, oke, tapi ada baiknya kalau kita ada gurunya ya, untuk memastikan bahwa itu benar atau tidak. Seperti Anda ke tempat gym, walaupun Anda sudah bisa angkat ini angkat itu, tapi kan kalau ada trainernya kan akan lebih bagus yang memperhatikan Anda, tentu body Anda akan lebih, jadinya lebih cepat ya gitu ya. Sama seperti pasang LED ini ya.
Jadi saya akan mentutorkan, oh ya benar atau tidak gitu ya. Misalnya kalau salah ya harus di-adjust gitu ya. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal. Harganya 780.000 untuk tipe H4. Untuk fog lampnya harganya 680 ya. Ini bolam best seller bro. Garansi 6 bulan rusak tukar baru ya. Mereknya adalah Automac DC. Rusak tukar baru satu pasang ya. Yang penting adalah Anda simpan bukti transaksinya. Simpan bukti transaksinya, screenshot, nanti akan diminta pada saat jika Anda mau klaim garansi ya. Karena saya minta untuk kita tukarkan ke distributor bahwa oh bener loh masih 6 bulan gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah beli, yang belum beli masih mikir-mikir, masih nunggu izin istri, saya tunggu ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi bro. Ini orderan hari ini ya, yang masuk sebelum jam 11 ya, jam 11 sekarang ya. Jadi ini kri semua. Ini batch pertama kayaknya ya, yang akan kita review dulu. Jadi kita bungkus dulu satu persatu ya, jangan sampai salah. Kita kalibrasinya beda-beda karena untuk mobil beda-beda nih. Nanti yang batch siang ada P73 CF Mark II kalau nggak salah, sama nanti saya mau masang mobil tipe bolamnya H9 ya nanti sore karena sudah janji. Oke, kita bahas satu persatu ya, karena saya takut salah kalibrasinya karena tiap-tiap mobil kita harus tandain ya, beda-beda. Orderan Pak Sofyan, Pak Hadi di Jakarta, di Semarang, di Sukabumi. Ini di order melalui Bukalapak ada, yang melalui transfer langsung juga ada. Jadi silakan, jadi Anda mau order mau melalui yang menurut Anda enak aja lah, mau bagaimana terserah. Anda percaya Anda transfer langsung, Anda ragu ya Anda melalui marketplace Bukalapak ya. Tokopedia juga bisa, tapi kalau Bukalapak langsung kita respon karena akunnya saya sendiri yang megang ya. Mau COD juga bisa, jadi order di Bukalapak ya. Ini untuk mobil apa nih? Tadi saya udah tandain. Oke, ini untuk mobil Ford Ranger ya, Ford Ranger. Yang pasti namanya Ford Ranger itu mobil seperti badak ya. Jadi maksudnya bukan mobil ecek-ecek, jadi mobil yang seperti multipurpose ya. Jadi jalanan rusak off-road masih oke lah ya. Mobil Ford Ranger, mobil Amerika ya, Ford. Pertanyaannya adalah dia sering lewat jalan rusak, dia bilang Pak ini LED-nya kuat nggak, rigid nggak, maksudnya goncang-goncang. Ini LED goncang-goncang shockproof lah istilahnya, apa yang mau dipermasalahkan ya. Jadi barangnya bukan abal-abal. Justru ini keuntungan tidak ada driver ya, di shockproof itu lebih mantap gitu ya. Kalau yang ada balas Anda harus ikat balasnya, kalau nggak kalah di sininya nih ya, kalah di sininya. Teknologinya dual cooper PCB ya. Nanti kalau pasang jangan lupa pasang dulu ininya, saya ngomong apa adanya, ininya dulu, pasang klipnya, pasang karetnya, baru pasang bohlamnya ya. Setting 11-12 untuk pastinya. WhatsApp 0898-269-3838 ya. Kita tes nyala dulu. Ini real 28 watt ya. Jadi ini di review sekalian buat Anda yang mau order, belum order masih ragu. Nah, Anda bisa lihat ya. Ini orderan untuk Ford Ranger ya. 30 watt. Low dan high terang sekali bro ini ya. Common ground, common positif, it's okay. Kipas kenceng ya, kipas kenceng, tiupannya bukan berarti dia berisik ya. Kipas yang berisik itu biasanya vibrasi, jadi perlu dibalance, kayak roda ban mobil perlu dibalance ya, supaya nggak ada vibrasi. Jadi bukan karena dia kenceng, bukan kenceng ini kipasnya tapi tidak bergetar, jadi suara itu tidak masuk ke dalam mobil ya. Ini sudah sebenarnya saya sudah setting, saya sudah testing, saya sudah tambahkan thermal pass di tengahnya. Makanya ini untuk Ford Ranger kita sudah tandain karena ada mobil yang berbeda sedikit ya.
Sebenarnya sih saya sudah testing sebelumnya, cuma kan ini untuk dibikin kontennya, nanti kita masukkan ke YouTube bahwa benar kita sudah cek gitu ya. Jadi sebanyak apapun order kita akan checking ya, cek dan recheck. Kenapa? Karena namanya juga barang buatan Cungko ya, kita nggak bisa ngomong quality control di mereka ya. Ini satu lagi, nah ini udah langganan saya, nah ini bos saya nih. Ini di order untuk Avanza, tapi Avanzanya sudah menggunakan headlamp aftermarket ya, Eagle Eye, Depo, Angel Eyes seperti itu, yang Avanza diubah jadi proyektor dan reflektor. Nah, ini bohlamnya adalah H7 ya. Kenapa saya rekomendkan tipe ini H7-nya? Karena di tipe lain jarang ada H7. Nah, ini di tipe Kri H7 ya. Full adjustable. Yang pasti adalah dia pakai proyektor. Nanti pasangnya harus vertikal. Jadi kita tidak tahu soketnya dia H7 itu posisinya center atau posisinya begini atau posisinya begini. Tak masalah mau posisi mau begini mau begitu, nggak ada masalah, atau ininya di bawah juga nggak masalah. Kalau Anda pasang HID bisa bermasalah ininya di bawah atau di atas, karena nanti hasil outputnya akan ada blank spot. Tapi kalau untuk di LED ini tidak ada masalah. Anda mau pasangnya dudukan aslinya ininya pentolnya di jam 6, pentolnya di jam 12, atau pentolnya di jam 1, di jam 11, nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang penting adalah ini udah masuk. Ini bisa full adjustable 360 derajat ya. Anda mau putar 360 derajat mau ke arah manapun bebas ya, dan bisa agak dimajukan, agak dimundurkan. Nah, ini dimundurkan, nah ini mau dimajukan. Jadi ini full adjustable ya. Dan tanpa driverless, tinggal colok. Jadi nggak ribet lah Anda nyimpen kotak-kotaknya itu ya. Ini H7 2500 lux 30 watt. Realnya drop wattnya paling 2 sampai 3 watt saja ya. Dan jangan lupa di sini ada positif, negatif, tertulis, terbalik, nggak masalah, nggak nyala. Tapi kalau bisa Anda langsung positif itu harus ketemu kabel di mobil, biasanya yang warnanya merah atau warna terang ya. Jadi kalau terbalik nggak masalah sebenarnya. Nah, ini kan nyala. Ini nggak bakal nyala, mati ya, nggak apa-apa, dibalik aja soketnya, tinggal colokannya ya. Jadi nggak usah, tidak perlu takut rusak ya. 29, sekian, terang sekali, silau mata saya ya. 2500 lux maksimum, terang sekali bro ini ya. Chipnya XHP second generation, full adjustable ya. Jadi bukan hanya kita ngomongin chipnya saja, tapi full adjustable. Kita rekomendkan LED ini ya, salah satu terbaik ya. Memang di luaran masih banyak LED yang terbaik juga, saya tahu. Cuman yang harganya worth to buy ya, inilah harganya nggak terlalu murah, 1 jutaan, 1 juta lebih sedikit, 1,1, 1 juta 100, dapat 30 watt, 2500 lux, itu sudah bohlam terangnya di atas rata-rata ya, bohlam premium. Selain itu chipnya bisa diganti. Kalau misalnya chipnya yang mati, kita bisa replace chipnya, kita bisa ganti gitu ya. Dan teknologinya sudah dual Cooper PCB ya. Jadi batang tembaga yang ditempelin jadi satu sebagai pendinginnya ya. Kipasnya juga kencang, putarannya ya. Kipasnya putarannya kencang, vibrasinya minimal karena saya request pakai ball bearing ya, seperti itu H7. Jadi ini untuk proyektor Avanza yang merek-merek Eagle Eyes biasanya ya, H7. Saya juga lagi mau masang sebenarnya H7. Nah, ini konektornya udah datang nih. Di depan sini ada H7 nih untuk mobil Kia Rio ya. Udah kita settingkan kalibrasi barangnya di sini. Nah, H7 ini dia ada yang perlu menggunakan konektor ya. Nah, konektornya seperti ini. Jadi ini harus dipasang nih di mobil nih. Ada mobil yang perlu pakai soket beginian, tapi kalau kayaknya Avanza nggak usah, masih sistem klip ya, depo. Nah, ada yang harus pakai beginian. Mau nggak mau kita harus beli gitu. Makanya ini kemarin nunggu dulu ininya. Nah, ininya itu harus dipasang dulu nih di mobil nih, begini nih. Ya. Harus dipasang dulu di mobil, udah mantep, baru LED-nya yang masuk nih ya.
Jadi ininya nih, lokan ininya nih, ini sering sekali nih kalau Anda beli mau mengganti conversion ke HID di mobil BMW, di mobil VW, di mobil-mobil Peugeot, di mobil-mobil Mercy yang menggunakan H7 nih pasti, aduh, ada konektor-konektor begini yang harus disiapkan gitu ya. Beda dengan mobil Jepang yang langsung istilahnya plak 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 selesai gitu ya. Kalau mobil Eropa memang agak ribet. Nah, Kia itu standar Eropa ya. Kia Rio itu ya dia mobil Korea yang mengikuti standar-standar Eropa lah. Seperti Wuling juga kan mengikuti standar Eropa. Dia ada jam di tengah kayak BMW ya, segala macam teknologinya mengikuti Eropa sebenarnya. Jadi ada aliran Eropa, ada aliran Jepang, Asia ya. Oke, ini H7-nya untuk Avanza ya. Yang ini untuk Nissan Livina yang terbaru 2020-2019 ya. Livinder, kembarannya Expander ya. Bodinya body Expander, cuman tampang depannya berubah menjadi Livina, jadi kita sebutnya Livinder. Jadi Livina, Nissan Livina Expander ya. H4 juga sebenarnya dia kelistrikan semua sama seperti Expander, jadi common negatif ya, common negatif. Pemasangan juga tinggal PNP saja, ini nggak ada yang repot. Karet juga nggak ada yang dibobok, nggak dipotong. Pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya. Jangan lupa ya, kipas harus di belakang karet. Jangan lupa kipas harus di belakang karet ya. Kita tes nyala ya. Jadi barang yang dijual ini adalah barang baru 29, sekian tuh, bukan barang bekas ya. Jadi jangan sampai salah. Kita videokan begini adalah untuk ngetes langsung bahwa barang yang dikirim sudah nyala gitu ya, bukan rusak segala macem. Jadi kalau Anda mau beli Cree XHP 4 chip tipe sorotan samping 30 watt double cooper PCB ya, ini barangnya ya. Anda akan dapat barang yang seperti ini ya. Saya nggak usah banyak ngomong lagi, mungkin Anda juga bosen ya. Yang pasti sudah saya kalibrasi lah. Bagaimana kalibrasinya ya tentu itu rahasia dapur ya. Yang pasti kita bongkar, kita kasih thermal paste tambahan di dalamnya. Karena kalau aslinya, aduh, saya nggak tahu ya, pelit sekali ya pabrikan soal thermal paste. Nah, ini satu lagi di order untuk Expander ya. Di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan order melalui marketplace manapun yang Anda suka. Tapi saya lebih prefer Anda order di Bukalapak karena saya sendiri yang langsung memegang ya. Oke, ini juga jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Jam 11, jam 12 untuk Expander, pentokin, tarik 2 mili. Itu silakan WhatsApp 0898 269 3838 kalau nggak paham ya. Common positif, common negatif, mantap ya, semua bisa. Saya bikin video review begini sebelum dikirim tujuannya adalah memberitahu bahwa bohlam ini saya recommended gitu ya. Memang di luaran masih banyak mungkin bohlam-bohlam lain yang lebih bagus, juga mungkin lebih banyak, lebih mahal juga lebih banyak, tapi ini saya rekomendasikan salah satunya. Kenapa? Dia sudah dual cooper PCB, drop wattnya sedikit rendah, wattnya jadi stabil ya, 30 watt turun paling sampai 27, 30 watt turun sampai 27, sudah double cooper PCB. Di kemudian hari kalau chipnya stoknya ada, kita bisa replace ya kalau rusak seperti itu. Kipasnya saya sebenarnya udah request dari pabrik ball bearing, tiupannya sih kencang, dia tidak vibrasi ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir pas kok nyalain lampu kok mobil saya kok ada suara gitu ya, itu vibrasi sebenarnya, getaran bukannya suara.
kipas mobil Anda, radiator, kipas radiator, kipas evaporator, muternya kenceng bro, tapi Anda kan nggak bisa denger tuh di dalam mesin kan. Yang paling Anda bisa dengar adalah getaran, jadi ini bergetar, jadi nah itu getaran, jadi resonansi, jadi Anda terdengar di dalam. Jadi karena kipasnya tidak di balance biasanya seperti itu ya. Kalau yang udah ball bearing biasanya high speed, biasanya di balance oleh pabrikan ya kipasnya. Oke, gitu aja saya review secara singkat cepat ya, karena sudah sering di review di sebelum-sebelumnya. Ini hari ini keluar adalah versi Cree semua ya. Nanti sore saya akan masang juga H9, nanti kita review lagi lah sebelum dipasang ya. Oke, buat Anda yang mau order silakan WhatsApp 0898 269 3838 atau Anda bisa datang langsung ke Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Workshop saya Anda tinggal cek di Google Map ya. Saya kasih alamatnya tuh. Jadi Anda nggak perlu takut. Karena ada orang takut ya. Pak, transfer langsung dikirim nggak? Pak, amanah nggak? Pak, ini nggak? Pak, itu nggak? Bapak kalau ragu order di marketplace silakan. Bapak kalau mau dipasangin bisa juga datang ke workshop saya. Ya, yang penting Anda janji dulu, WhatsApp dulu hari apa, jam berapa, on time ya. Oke. Terima kasih. Yang bertanya lagi nanti, Pak, saya minta dong foto kardusnya. Pak, saya minta dong foto barangnya ya. Foto barangnya ya seperti tadi, Anda sudah lihat jelas di video ya. Kalau Anda lihat kardusnya ya kardusnya begini, Bro ya. Kardusnya saya bikinnya plain, saya belum bikin merek segala macam. Sebenarnya saya mau bikin merek. Ya, mereknya adalah apa? Bohlam ini GL, juragan lampu ya. Teknologinya apa? Double Cooper PCB. Ada orang namain double heat pipe DHP. Ya boleh dong saya bikin DCP, double Cooper PCB ya. Jadi ada orang bertanya mereknya, ya ini kardusnya, Pak saya lihat kardusnya dong. Nah tujuan dia lihat kardusnya, dia mungkin mau cari online, mau cek harga, atau dia mau dagangin juga segala macam, ya silakan. Kardusnya seperti ini. Kalau customer mau beli, biasanya mereka tidak bertanya kalibrasinya Pak, caranya bagaimana gitu ya. Seperti Anda masuk ke restoran bakmi atau restoran Chinese food atau restoran apapun itu, restoran Padang, makannya enak, wih makannya enak, ya sudah bayar, beli, selesai pulang, wih makannya enak, ketagihan, besoknya lagi beli lagi, makan lagi gitu kan ya. Bukannya makannya enak terus dia nanya ke chefnya misalnya, Pak ini resepnya apa, tidak seperti itu ya. Nah, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak cara kalibrasinya bagaimana, tapi mereka seperti tidak niat beli. Biasanya mereka itu adalah pedagang juga, jadi istilahnya mau mencuri ilmu ya. Jadi saya paham cara bertanya orang, kadang-kadang langsung nanya cara kalibrasinya bagaimana, biasanya itu adalah pedagang gitu ya, bukan pembeli. Jadi saya sudah bermain 14 tahun, sudah hafal sekali cara orang bertanya ya. Pedagang atau benar-benar customer itu berbeda. Kebanyakan sih pedagang lah yang nanyanya seperti Intel gitu ya, detail, beli enggak gitu ya, karena ya biasalah, mantau-mantau, curi-curi ilmu ya, seperti itu yang namanya persaingan ketat ya. Tapi kalau customer asli tidak bakal nanya cara kalibrasinya bagaimana. Kita juga akan kasih tahu cara kalibrasinya bagaimana nanti setelah barang sampai pas pemasangan. Jadi kalibrasi itu ada dua. Satu, pre-kalibrasi itu barang sebelum dikirim. Kita setting dulu, kita setel dulu. Ada yang dipapas dulu, ada yang dikikir dulu ya. Tentu itu menjadi rahasia kita. Kita kasih thermal pass, kita bongkar ya, segala macam. Itu sebelum pengiriman. Setelah pengiriman, Anda mau pasang, itu ada kalibrasi lagi di headlamp, contohnya setelan putarannya, maju mundurnya, seperti itu ya. Jadi ada dua macam kalibrasi. Kalibrasi di kita sebelum dikirim, kalibrasi pas pemasangan di mobil ya. Jadi nanti setelah sampai, Anda berhak bertanya kepada saya detail segala macam kalau Anda memang mau bertanya. Tapi ini memang udah tinggal PNP, tapi gratis kok ya. Bertanya itu Anda sudah beli gratis, jadi sudah termasuk include. Jadi Anda beli LED itu bukan hanya beli di awal terus putus, enggak, putus hubungan enggak, tapi istilahnya after sales service-nya Anda silakan WhatsApp ke saya ya.
kita bantu kalibrasi atau settingnya di mobil gitu ya. Oke, jadi kalau Anda user pemakai, cara nanyanya beda dengan kalau Anda juga pedagang gitu ya. Banyak pedagang juga, saya ngomong apa adanya nih, to the point, sorry ya, karena dari WhatsApp pembicaraan kita tahu dia itu mau beli atau mau cuma tanya-tanya gitu ya. Tanya-tanya ini pasti dia sebagai pedagang juga, banyak yang seperti itu. Jadi istilahnya mau tahu gitulah, kepo, mau curi ilmu. Oh ya begini-begini ya gitu ya. Tapi mereka tidak mau beli dengan kita sebagai reseller. Biasanya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore. Ini orderan sore ini ya. Untuk Toyota, Honda, untuk fog lamp lah pokoknya ya. H16, H11, dual color ya, DC ini best seller lah, saya sudah nggak usah banyak ngomong. Pemasangan juga tinggal PNP ya, chip kuning di bawah, chip putih di atas. Mau ubah warnanya juga gampang, tinggal matikan nyalakan lampunya. Saya saat ini mau membicarakan soal klaim garansi. Jadi kalau ini kan ada garansi 6 bulan, atau produk-produk lain ada garansinya ya, Pro 7, Automac, Kri, segala macam. Untuk mau mengklaim garansi sebaiknya konfirmasi dulu ya, jangan main langsung dikirim. Kenapa? Kita juga harus ngecek juga, memberitahukan ya bahwa benar yang mati itu gara-gara barangnya yang rusak. Jadi bukan masalah di mobil, sekring putus, segala macem gitu ya. Jadi maksud saya begini, kita konfirmasi dulu, jadi supaya yang punya barang juga nggak rugi. Kenapa? Karena kan harus dikirimkan ke kita, yang dikirim melalui JNT, JNE, jadi JNT, JNE yang untung ya, JNE, JNT yang untung, ekspedisi yang untung kirim, padahal barangnya nggak rusak. Gara-gara akibat salah pemasangan atau salah colok, habis bongkar bumper, habis klaim asuransi, misalnya mobil ketabrakan, lampunya di bumper, habis klaim asuransi, dibongkar sama orang asuransi, bengkel, dipasang soketnya misalnya terbalik, nggak nyala. Wah, yang punya orangnya, yang punya mobil langsung cepet-cepet nggak konfirmasi ke kita, langsung kirim saja. Padahal pas sampai kan kita harus tes dulu dong, bener nggak mati? Oh ternyata nyala. Ya, jadi itu gara-gara salah colok gitu ya. Jadi sebenarnya barangnya nggak rusak. Nggak apa-apa, kirimkan ke kita, it's okay. Sekalian juga kita cek segala macam. Oh masih bagus ya, tentu kita kirim balik. Tapi kan jadi rugi waktu, rugi ongkos kirim, bolak-balik ya segala macam. Jadi kalau memang mau klaim garansi, konfirmasi Pak mati, oke. Dicek, dipindah, tukar kanan kiri atau bagaimana, sekringnya dicek segala macam ya, seperti itu. Maksudnya adalah hubungi saya dulu, konfirmasi, kita akan minta lakukan cek sekring, cek segala macam, apakah mobilnya habis dibongkar atau habis betulin bodi ya, habis tabrakan betulin bodi segala macam. Pas selesai bodi, karena kan body repair Anda tahu sendiri, mereka cuma bisa ngedempul, ngetok, ngecat ya. Kalau untuk kelistrikan mungkin ya mereka nggak paham gitu. Kalau saya disuruh ngecat, suruh ngedempul, ngamplas, saya nggak tahu cara ngedempul yang baik bagaimana. Tapi kalau soal lampu kelistrikan ya saya oke lah ya. Jadi maksud saya, jadi jangan sampai dirugikan. Jadi Anda ngasih duit ke ekspedisi ya, ngasih kerjaan ya. Jadi jangan lupa kuning, putih, Automac DC ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok aja. Ini bolang best seller untuk fog lamp, harganya 680.000. Ini diorder melalui Bukalapak, kita akan siap-siap kirim ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru, bukan karena dimodifikasi, bukan karena di otak-atik gitu ya. Jadi kerusakan memang bawaan dari pabriknya ya, kita akan tukarkan baru ya. Automax DC 6 bulan garansinya 6000 Kelvin, bisa putih dengan kuning ya. Ini bolang best seller lah buat semua mobil, saya rekomen ini. H16, H11, H8, H9 pakai tipe ini ya.
harganya murah meriah. Oke, terima kasih. Selamat sore ya, ini last order hari ini untuk Pak Aldi Jus Priyadi di Jalan Haji Bahe, Wajo Tempe. Waduh, jauh banget ya, Wajo Tempe. Saya juga baru tahu tuh ada Kabupaten Wajo mungkin ya, wilayahnya namanya Tempe. Apakah ada nama wilayah tahu? Saya juga nggak tahu ya. Jadi untuk Toyota Calya, saya ngomong pakai masker ya karena memang saya sudah mau balik. Tapi orderan Pak Aldi datang, kita kalibrasi tadi untuk Calya ya. Udah gelap. Jangan lupa nanti pasang ininya dulu, ringnya, pasang kelipannya, pasang karet, baru pasang bohlamnya. Ini bohlam high quality ya. Jam 11, jam 12 jangan lupa double cooper PCB ya, XHP 50 second generation. Toyota Calya yang pasti adalah common positif. Kita akan coba common positif ya, terang sekali ya. 30 watt ya, ini 28 lah kira-kira realnya. Bergantian ya high low nya. Jadi ada yang pertanyaan low dan high nya berapa? Low nya 28, high nya 28 karena dia memindahkan chip gitu ya, dari low ke high. Sebenarnya udah banyak review sebelum-sebelumnya ya, Anda silakan tonton. Jam 11, jam 12 Calya, jam 11, jam 12 tarik dikit ya, nanti saya Bapak detailnya silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838 untuk kalibrasi fokusnya. Ya, bohlam ini sudah dikalibrasi oleh kita, tamengnya ada bagian yang saya papas. Setelah itu kita harus memberikan thermal pass di tengah ini karena aslinya dikasih cuman setetes sedikit. Nah, kita ratakan. Jadi sama seperti Anda moles keju Nutella di roti atau keju Nutella di martabak, tukang martabak ya. Suka ngolesinnya kan nggak rata. Kenapa? Karena dia cepet-cepet. Ya, martabak banyak cepet-cepet. Jadi asal aja ngolesinnya. Nah, kita di sini kan tugas saya adalah mengolesinnya supaya rata. Jadi supaya batang PCB ini di tengah, kan ada 2 buah batang ini didempetin sini. Nah, di tengah-tengah sini kita olesin rata. Supaya kenapa? Pendinginannya bagus ya ke seluruh badan dia. Satu, mencegah ya chipnya jadi awet, tidak terlalu dropnya tidak terlalu banyak ya. Dan kita ukur ulang tinggi fokusnya berapa ya, dari batang tengah ini kita bisa tarik agak maju agak mundur ya. Makanya ini kan di sini kadang-kadang dapat yang agak nongol, dapat yang agak maju, dapat yang agak kecemplung ya. Coba diperhatikan bapak-bapak yang sudah beli, teman-teman yang sudah beli, kadang-kadang ada yang nongol, ada yang agak nongol, ada yang agak tenggelam. Nggak usah protes karena memang itu ya dikalibrasi gitu ya. Pak, teman saya kok beli kok agak nongol Pak, ini ya mobilnya kalau berbeda ya berbeda gitu ya. Karena kan kita mengukur 1:1 dengan halogen gitu ya. Kalau ini 1:1, tarik mundur, agak maju, segala macam seperti itu ya. Oke, kita tes nyala juga, udah tadi ya. Common ground, common positif, bisa semua ya. 28 watt, jadi 30 watt sebenarnya ngedrop sampai 27 sampai 28 2200 lux ya. Jika Anda mau order ini bisa melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan. Atau Anda lebih percaya transfer langsung, ya boleh silakan. Anda mau pasang, datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Anda tinggal cek di Google Map. Jangan lupa kalau mau order bohlam ini WhatsApp dulu sebelumnya, H-1. Kita siapkan dulu barangnya. Jadi kalibrasi itu ada 2 macam, kalibrasi bohlam. Kita tambahkan thermal pass juga. Kedua adalah kalibrasi di mobil. Kalibrasi di mobil itu yang Anda harus lakukan sendiri sesuai dengan panduan saya. Anda silakan WhatsApp. Jadi Anda beli bohlam ini bukan beli putus, tapi beli servis juga, after salesnya ada gitu ya. Kita bisa pandu Anda pasang cut off-nya bagaimana. Sebenarnya video ini ada di YouTube saya sebelumnya, Anda bisa nonton ya. Oke,
Terima kasih. Selamat pagi ya Mas Bro, ini orderan semalam terakhir, nggak keburu dikirim ya, melalui Shopee. Lampu H4 untuk Avanza ya, Cree XHP 50 second generation, dual Cooper ya, dual Cooper PCB. Jadi saya boleh menyebut DCP ya, dual Cooper PCB. Harganya murah bro, 1 juta lebih sedikit. Saya juga semalam ngecek ternyata masih juga banyak ya bohlam yang dijualnya lebih mahal daripada dia, tapi outputnya belum tentu lebih membanggakan gitu ya. Jadi ini teknologinya sudah dual Cooper PCB ya. Jadi kita melihat teknologinya juga, teknologi LED-nya ya, dual Cooper PCB. Jadi kalau ini di Pro 7 setara di P740. Sedangkan harga P740 saja yang H4 2 juta lebih, sedangkan ini cuma 1 juta lebih gitu ya. Jadi selisihnya banyak gitu ya kalau di ngomong di teknologinya. Dan dia bisa di replace chipnya jika memang chipnya mati. Full adjustable juga, enak sekali. Ini adalah bohlam RHD, right hand drive punya bohlam ya, bukan LHD. Full adjustable ya, full adjustable Anda bisa mencari garis cut off potongnya ya, JDM, garis miringnya. Dan sebelumnya juga saya kalibrasi dulu, jadi ini dipesan untuk Toyota Avanza ya. Banyak yang berbicara kepada saya begini, mobil saya di headlampnya ada tutupnya katanya, ada semacam tutup tameng begitu, saya nggak bisa melihat arah jam 11, jam 12. Gampang bro, kalau bohlam ini karena di belakangnya ada garis lurus ini, Anda bisa lihat jam 11, jam 12, Anda bisa lihat dari belakang. Tapi kalau Anda mau lihat dari depan jam 11 atau jam 12, kalau Anda lihat dari belakang adalah jam 1 atau jam 12 gitu ya. Kenapa? Karena di bagian tutup kipasnya ini ada sebuah garis ya. Tapi kalau LED lain kan tidak ada ya. Contohnya nih. Nah, hanya begini. Jadi Anda tidak tahu kan mananya jam 12, mananya, karena tidak ada garis patokan. Nah, kalau ini di bagian belakangnya ada garis patokan. Jadi kita bisa tahu, oh dia LED ini miring ke sini atau miring ke situ atau tegak lurus gitu ya. Kalau di depannya ada tutup. Ya, seperti apa Kijang LGX itu ada tutup. Seperti R3 ada tutup, nggak kelihatan. Nah, banyak juga yang bertanya kepada saya, kalau Avanza nggak ada tutup. Anda bisa langsung lihat ya. Nah, banyak pertanyaan terhadap saya begini, Pak, itu tutupnya perlu dilepas atau tidak? Tutupnya perlu dilepas atau tidak? Ya, tergantung. Ada headlamp yang tutupnya itu, covernya itu, jadi ada semacam covernya itu kalau menutupi LED ini sebaiknya ditutup. Tapi kalau dia hanya nangkring di depan tidak usah ditutup. Tidak usah dicabut. Jadi kalau tutupnya itu sampai menutupi ini bagian LED yang low beamnya itu perlu dicopot. Tapi kalau LED-nya tutupnya itu hanya di depan, tidak menutupi bagian chip yang low beam, tidak usah dicopot ya. Jadi perlu atau tidaknya tergantung, dilihat dari samping di headlamp. Kalau dia menutupi chip yang low beamnya perlu ditutup, perlu dicabut tutupnya. Tapi kalau hanya mengambang di depan, tutupnya tidak perlu dicopot ya. Itu aja intinya. Karena misalnya kalau menutupi chip low beam menghalangi dong, karena kan dia tipe sorotan samping bro. Dia tipe sorotan samping, kalau tutupnya menghalangi sorotan sampingnya ya itu mengganggu gitu ya. Tapi kalau dia di depan ngambang, floating gitu ya, nggak perlu. Saya rasa sudah banyak dibahas ya. Kipasnya juga kencang, silent, fan-nya kencang lah pokoknya buat meniup dia pendinginan. LED ini panas bro ya, LED ini panas. Makin panas makin drop wattnya, makin turun terangnya ya. LED ini 30 watt, dia akan turun maksimal 3-4 watt, 3 watt lah ya. Jadi 27-28 wattnya. Jadi Anda nggak perlu khawatir dropnya nggak terlalu banyak. Oke, ini saya bahas secara cepat aja untuk Avanza. Nanti saya akan buat perbandingan
video LED ini mengenai DHP. Jadi DHP itu dual heat pipe, dual heat pipe cooper dengan dual cooper PCB ya. Kita akan bandingkan bagaimana hasilnya ya, teknologinya, dropnya, segala macam. Nanti akan saya bikin konten tersendiri, makanya jangan lupa follow, subscribe, atau Anda bunyikan lonceng ya. 6000K ya, 29. Testimoni dari yang kemarin beli sih tembus hujan ya. Soal perkara tembus hujan atau perkara kabut tembus nggak ya, tergantung juga kaca film mobil Anda, tergantung juga mata Anda ya, masih bagus apa enggak. Kalau saya sih udah minus silinder ya. Jadi tergantung juga mata kita ya, tergantung juga hujannya seberapa lebat ya. Common ground, common positif bagus sekali, bisa full adjustable ya. Jangan lupa masang ininya dulu. Habis masang ininya, diklipin, pasang karet, baru pasang bolamnya ya. Jadi kipas di belakang karet. Jangan lupa kipas di belakang karet. Kipas bukan di dalam karet ya. Bukan di dalam karet, tapi kipas harus di luar karet. Ya, terang sekali, Bro. 29. Ya, low dan high. Common ground, common positif bisa ya. Silakan Anda mau beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan. Anda mau beli langsung dengan saya juga boleh. WhatsApp 0898 269 3838. Mau datang pasang juga bisa, tapi janji dulu ya. Alamat saya Jalan Lambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Saya mau datengin wilayah Anda di Jakarta juga boleh, tapi saya minta Anda transfer dulu baru kita on the way ya. Oke, terima kasih. Yang bertanya kepada saya, Pak, bolam yang LED yang Bapak review di YouTube, saya minta dong foto kardusnya. Nah, ini saya tunjukin foto kardusnya ya. Bukan foto kardus ya, barang kardusnya seperti ini. Jadi kita tidak kasih tulisan merek. Sebenarnya saya mau bikin merek di kardus ini juga. Juragan lampu GL atau F3 Moto Lighting atau apa terserah. Jadi sebenarnya mereknya ini kita mau bikin dual cooper PCB DCP juga bisa sebenarnya, GL juga bisa gitu ya. Jadi kalau Anda mau beli ya belilah dengan saya. Anda tidak usah ngecek di toko lain karena baru saya yang menjual gitu ya. Oke, terima kasih.